Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, karena hal-hal yang mencurigakan itu, maka Mahesa Jenar harus berhati-hati untuk tidak mengalami hal-hal yang merugikan dirinya serta tugasnya. Dengan penuh kewaspadaan ia berjalan selangkah demi selangkah mendekati desa yang berada di hadapannya, yang menurut ingatannya adalah Desa Pangrantunan. Dahulu, saat Mahesa Jenar belum lama berguru, pernah diajak gurunya bersama-sama dengan Kepu Kenanga menjelajahi hampir seluruh pulau Jawa bagian tengah. Dan pada suatu kali ia pernah diajak pula mampir ke Pangrantunan. Sayang pada saat itu Ki Ageng Soradipayana sedang tidak di rumah, sehingga mereka tidak dapat bertemu. Meskipun demikian, oleh gurunya banyak yang diceritakan tentang orang ini, tentang keistimewaan-keistimewaannya, serta tentang budinya yang luhur. Ketika Mahesa Jenar telah mendekati desa itu, maka kesan pertama-tama didapatnya adalah daerah ini telah mengalami banyak kemunduran. Dinding-dinding desa sudah tidak serapi beberapa tahun yang lalu. Saluran-saluran air juga telah tidak teratur, bahkan banyak parit yang kering. Maka semakin nyatalah bagi Mahesa Jenar bahwa sepeninggal Ki Ageng Soradipayana tak ada orang lain, baik keturunannya maupun muridnya, yang dapat melanjutkan memelihara kebesaran nama daerah ini. Rupanya Ki Ageng Soradipayana setelah memutuskan menarik diri dari pergaulan, sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada daerahnya. Maka, ketika Mahesa Jenar melihat seorang petani tua sedang mencangkul tanah yang tampaknya keras dan tandus, ia memerlukan mendekatinya. Barangkali darinya dapat didengar cerita tentang sebab-sebab kemunduran daerah ini, serta yang penting panji-panji yang dipancangkan oleh Sima Rudra itu. Melihat orang asing mendatanginya, maka petani tua itu pun berhenti mencangkul, serta mengawasi Mahesa Jenar dengan seksama. Meskipun pandangan matanya tidak memancarkan kecurigaan, tetapi jelas mengandung pertanyaan-pertanyaan. Setelah sampai di hadapan orang itu, segera Mahesa Jenar membungkuk hormat. Orang itu ternyata juga orang yang ramah dan sopan. Karena itu, sambil tertawa ia pun membungkuk hormat. Malahan sebelum Mahesa Jenar bertanya, ia sudah mendahuluinya. "Selamat datang di daerah ini, anak mas. Rupa-rupanya anak mas memerlukan pertolonganku." Mendapat sambutan yang sedemikian ramahnya, serta tak diduga-duga, Mahesa Jenar terperanjat. Maka cepat-cepat dijawabnya, "Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengganggu pekerjaan Bapak." "Tidak, tidak," sahut orang itu. "Sama sekali tidak. Apakah yang dapat aku kerjakan untuk anak mas?" "Aku ingin mendapat beberapa keterangan mengenai daerah ini," jawab Mahesa Jenar. Orang tua itu mengangguk-angguk kecil. Cangkulnya lalu diletakkannya. Katanya kemudian, "Baiklah anak mas, kalau saja aku mengetahui, pastilah aku akan menjawabnya. Banyakkah keterangan-keterangan yang anak mas perlukan?" "Tidak Bapak," jawab Mahesa Jenar. "Hanya sekedar sebagai petunjuk jalan." "Keterangan mengenai apakah itu?" tanya orang tua itu. "Bapak," sambung Mahesa Jenar, "apakah Bapak mengetahui mengenai panji-panji yang terpancang di tepi desa itu?" Mendengar pertanyaan Mahesa Jenar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Tampaklah kecemasan membayang di wajahnya.
Keterangan mengenai bendera itu agak panjang, anak mas. Kalau anak mas sudi, marilah mampir ke pondokku sebentar. Barangkali aku dapat menyuguhkan sesuatu, walaupun hanya air kelapa sebagai penawar haus, serta barangkali sedikit keterangan mengenai panji-panji merah itu. Sulitlah Mahesa Jenar untuk menolak ajakan orang tua itu yang nampaknya sangat terbuka hatinya, ditambah lagi dengan keinginannya mendengar keterangan-keterangan tentang panji-panji yang bergambar harimau itu, karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ucapan terima kasih ia menerima ajakannya. Ternyata rumah orang tua itu tidaklah begitu jauh, hanya berjarak beberapa tonggak saja dari sawahnya yang tampaknya tidak begitu subur. Rumahnya tidak lebih dari sebuah gubuk yang sudah miring, meskipun tampaknya masih agak baru, serta beratapkan daun ilalang. Dengan ramah pula, dipersilahkan Mahesa Jenar masuk serta duduk di atas balai-balai bambu, satu-satunya di samping sebuah pagar dan telundak tempat lampu. Duduklah anak mas, aku ambilkan untuk anak mas buah kelapa muda, kata orang itu. Terima kasih bapak, jawab Mahesa Jenar. Aku senang sekali mendapat sebuah kelapa muda, tetapi biarlah aku sendiri memanjatnya. Apakah bapak yang sudah setua ini masih dapat memanjat pohon kelapa? Orang itu tersenyum, lalu jawabnya, meskipun aku sudah tua, tetapi karena tak ada orang lain di dalam rumah ini, jadi aku masih harus mengerjakan apa-apa sendiri, juga memanjat kelapa. Malahan tidak saja mengambil buahnya, bahkan aku juga deres beberapa pohon. Bapak masih deres juga? Tanya Mahesa Jenar keheranan. Orang tua itu mengangguk, dan karena itu Mahesa Jenar terpaksa percaya bahwa orang tua itu masih mampu memanjat pohon kelapa. Karena itu, ia tidak lagi mencoba menghalangi orang itu memanjat untuknya. Sejenak kemudian, orang itu sudah kembali masuk rumahnya dengan membawa 2 buah kelapa muda yang sudah diperas serta dilubangi. Langsung disuguhkan kepada Mahesa Jenar. Mahesa Jenar yang baru saja berjalan di bawah terik matahari menerima kelapa muda itu dengan gembira serta berterima kasih. Sehingga dengan sekali minum, habislah isi dari sebuah kelapa muda. Maka setelah Mahesa Jenar beristirahat sejenak, mulailah ia menanyakan kembali tentang panji-panji merah bergambar harimau itu. Panji-panji itu, orang tua itu mulai bercerita, adalah panji-panji dari sebuah gerombolan yang dikepalai oleh suami istri yang menamakan dirinya Simarodra. Desa-desa yang diberinya panji-panji semacam itu adalah pertanda bahwa desa itu telah menjadi daerah yang setiap bulan harus menyediakan pajak bahan makanan untuk gerombolan itu. Demikian juga daerah ini yang baru menjadi daerah perbekalan Simarodra sejak 2 bulan yang lalu. Setiap bulan mereka datang untuk memasuki setiap rumah yang ada. Mahesa Jenar mendengarkan cerita orang tua itu dengan penuh keheranan. Sampai sekian jauh tindakan Simarodra di daerah itu tanpa mendapat gangguan apapun. Bapak, akhirnya ia bertanya, apakah Simarodra menentukan apakah yang harus diserahkan oleh masing-masing kepadanya? Tidak, jawab orang tua itu. Mereka tidak menentukan bahan apa yang harus diserahkan, tetapi asal saja mereka menyediakan, mungkin beras, kelapa, jagung, dan sebagainya. Jadi, tidak
tidakkah penduduk di daerah ini mendapat perlindungan dari siapapun? Tanya Mahesa Jenar selanjutnya. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya yang sudah berkerut-kerut karena garis-garis umur itu tampak semakin berkerut. Jawabnya, "Anak Mas, benar apa yang anak Mas katakan. Memang, penduduk di daerah ini seolah-olah tidak mendapat suatu perlindungan dari siapapun. Sebab daerah ini adalah daerah perdikan, yang sebenarnya segala sesuatu, seluk-beluk pemerintahan dan keamanan serta kesejahteraan rakyatnya telah bulat-bulat diserahkan kepada daerah ini sendiri. Tetapi pimpinan daerah perdikan yang sekarang ini rupanya tidak begitu menghiraukan keadaan rakyatnya. Bukankah daerah ini mula-mula dipimpin oleh seorang sakti serta bijaksana yang bernama Ki Ageng Suradibayana?" Menyela Mahesa Jenar. "Iya," jawab orang tua itu. "Tetapi Ki Ageng itu telah lama mengundurkan diri dari pemerintahan. Daerah Pangrantunan ini sepeninggalnya dibagi menjadi 2 bagian, dan masing-masing diserahkan kepada 2 orang putranya. Maksudnya jelas, supaya tidak ada rebutan di antara mereka. Tetapi akibatnya adalah seperti sekarang ini. Daerah utara yang dipimpin oleh Ki Ageng Gajah Sora yang berkedudukan di Banyu Biru mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi daerah ini yang dipimpin oleh adiknya Ki Ageng Lembu Sora dan berkedudukan di Pamingit mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Pangrantunan yang pernah menjadi pusat pemerintahan sekarang tidak lebih dari sebuah desa kecil yang terpencil di lambung Gunung Merbabu ini." Tampaklah wajah orang tua itu semakin bersedih. Rupanya ia sedang mengenang masa jaya dari desanya ini. "Bapak," tanya Mahesa Jenar kemudian, "apakah Bapak mengalami masa-masa pemerintahan Ki Ageng Suradibayana?" Orang itu tampak ragu-ragu sebentar, lalu akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku di sini adalah orang baru. Tetapi sebelum aku tinggal di tempat ini, aku sudah banyak mendengar cerita tentang Ki Ageng Suradibayana." Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi jelaslah bahwa rabaannya mengenai kemunduran daerah ini adalah benar. Tetapi di samping itu, ia mempunyai kesan yang aneh terhadap orang tua itu. Menilik caranya bicara, pastilah ia bukan orang biasa seperti yang tampak pada tata lahirnya yang tidak lebih dari seorang petani miskin. "Anak Mas," orang tua itu melanjutkan, "pada hari ini kebetulan adalah hari pungutan pajak. Karena itu tak seorang pun yang meninggalkan rumahnya. Mereka menanti dengan setia kedatangan para pemungut pajak. Dan karena itu pula lah, maka tadi tak seorang pun yang anak Mas jumpai di sawah, kecuali aku." "Kenapa Bapak tidak berbuat seperti orang lain?" desak Mahesa Jenar. Orang itu menggelengkan kepala. "Aku tak mau," jawabnya. Belum lagi mereka habis bercakap-cakap, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Orang tua itu tampak agak terkejut. Katanya, "Anak Mas, itulah mereka datang. Pergilah ke belakang rumah ini, supaya anak Mas tidak terlibat." Mahesa Jenar ingin membantah, sebab ia sama sekali tidak dapat membenarkan kezoliman yang demikian itu berlangsung terus. Tetapi sebelum ia sempat berkata, dengan penuh wibawa orang itu mendesaknya,
Entahlah pengaruh apa yang menusuk perasaan Mahesa Jenar, sehingga ia tidak dapat membantah lagi. Sebentar kemudian, benarlah apa yang dikatakan. Beberapa orang yang dipimpin oleh seorang yang bertubuh tegap tinggi, serta berambut hampir di seluruh mukanya, datang dan langsung memasuki rumah orang tua itu. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu dengan ganasnya diseret keluar dan dipukuli dengan cempeti semau-maunya. "Panggil seluruh penduduk desa ini," teriaknya kemudian. "Suruhlah mereka menyaksikan contoh bagi mereka yang mau sengaja menghindari kedatangan kami." Sesaat kemudian anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk tidak terkecuali, tua muda, laki-laki dan perempuan, dengan wajah yang ketakutan, terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedangkan beberapa orang laki-laki hanya bergumam, "Kasihan orang tua itu. Kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah 2-3 butir kelapa telah dapat membebaskannya dari derita yang sedemikian?" Sementara itu, orang yang tinggi besar itu berhenti memukul. Lalu dengan lantangnya ia berkata, "Lihatlah, para penduduk daerah Pangerantunan. Inilah sebuah contoh dari seorang yang dengan sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya pagi tadi, ia telah menghindarkan diri dan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya, ia sudah ada di dalam rumahnya, sehingga aku dapat memaafkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tetapi meskipun demikian, kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya." Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali cemetinya terayun-ayun di udara, serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera beberapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut, serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya, apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul. Terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksa dengan ganasnya itu. Tetapi meskipun demikian, meskipun ada kesan-kesan kesetia kawanan di antara penduduk, ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang tampaknya juga tegap-tegap dan kuat tak dapat berbuat apa-apa melihat salah seorang warga desanya disiksa di hadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran kemakmuran serta pemerintahan, tetapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti yang bernama Ki Soradipayana tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang sedemikian besarnya tanpa perlawanan sedikit pun. Mahesa Jenar yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kelaliman-kelaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tetapi meskipun demikian, ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu, ia masih belum bisa menjajaki kekuatan Simarudra yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan orang-orangnya di suatu daerah, pasti Simarudra tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digilasnya habis, serta dijadikan lautan api. Karena itu, Mahesa Jenar jadi berbimbang. Hal
ini pasti merupakan salah satu sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan Simarudra, kecuali malahan seorang tua yang sudah putih seluruh rambutnya, juga merupakan suatu sebab kenapa hanya dengan 10 orang mereka berani melakukan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Sementara itu, cemeti orang brewok yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak-nyentak. Juga dari mulut orangnya sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semuanya itu, hati Mahesa Jenar semakin tidak tahan lagi. Tetapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk setempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memuntahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya, serta kebenciannya. Sebab dalam wawasannya, ke-10 orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama sekali tak bekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi tak tahan lagi ketika ia melihat orang tua itu yang kesakitan dengan menangis-nangis memeluk kaki orang yang tinggi besar dan sedang memukulinya itu, minta untuk dimaafkan. Tetapi apa yang didapatnya adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu yang sedang dipeluk demikian eratnya dengan sekuat tenaga dikibaskan sehingga orang tua yang malang itu terpelanting. Pada saat itu, hampir saja Mahesa Jenar meloncat maju, tetapi tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Mahesa Jenar sangat terkejut, apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya. Malahan hampir saja ia berteriak, kalau saja orang itu tidak mendahuluinya berkata, "Shh, jangan sebut namaku, panggil aku dengan sebutan lain." Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas, sehingga demikian terkejutnya Mahesa Jenar menjawab sambil tergagap, "Baik Ki Ageng." "Shh," kembali Ki Ageng Pandan Alas berdesis sambil tersenyum geli, "Jangan kau sebut itu." "Ah," jawab Mahesa Jenar, "aku menjadi bingung atas kehadiran Tuan yang tiba-tiba." "Kau akan menolong orang itu?" tanya Ki Ageng Pandan Alas masih berbisik. "Ya," jawab Mahesa Jenar, "aku tidak sampai hati melihat siksaan yang sama sekali tak berperi kemanusiaan itu." Ki Ageng Pandan Alas tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, "Seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas, Mahesa Jenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu. Maka jawabnya, "Memang Tuan, aku merasakan beberapa keanehan dari orang itu." "Nah, lihatlah apa yang akan terjadi," potong Ki Ageng Pandan Alas sambil menunjuk kepada orang tinggi besar yang sedang memukuli petani miskin itu. Benarlah bahwa sejenak kemudian terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Tiba-tiba saja orang yang tinggi besar itu, tubuhnya menjadi kejang, wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakkan kata-kata yang tak begitu jelas, dan hanya dalam waktu yang singkat, ia terjatuh tak tahu diri. Segera terjadilah suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan. Tetapi usaha itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berewok itu ternyata sudah tidak bernapas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertubuh tinggi besar, tetapi tidak berewok.
Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia meloncat maju dengan wajah yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya, maka kawannya mengalami nasib yang demikian. Tetapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau mentaati peraturan itu, maka kepadanya lah kemarahannya akan ditumpahkan. Melihat sikap yang garang sekali, orang tua itu tampaknya menjadi semakin ketakutan. Maka dengan gemetar segera ia pun berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya, karena ia telah kehilangan pemimpinnya, ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali, ia mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tetapi belum lagi ia berhasil mencabut golok itu, ia pun tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula, dan tak lama kemudian ia pun jatuh tak sadarkan diri, untuk kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Melihat hal itu, semakin gemparlah mereka yang menyaksikan, terutama para gerombolan Simarudra. Kedelapan orang sisanya, bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itulah yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat ke atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika mereka akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakut-nakuti penduduk. "Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami akan datang dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka kencang-kencang. Sepeninggal mereka, penduduk yang menyaksikan peristiwa itu semua untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan Simarudra itu bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal yang demikian itu, penduduk Pangrantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang bakal datang, karena seorang tua yang belum lama tinggal di tempat itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan Simarudra untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula-mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba berubah menjadi perasaan marah. Alangkah gigirnya orang tua itu, serta karena kegigirannya, maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata 2 orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tetapi orang tua yang gigir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracun atau menyihirnya. Dalam pada itu tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek ketat penuh dengan otot-otot yang menonjol berteriak dengan kerasnya. Katanya, "Hai saudara-saudara penduduk desa ini, siapakah sebenarnya yang bersalah andai kata gerombolan Simarudra marah kepada kita?" Maka terdengarlah jawaban dari segenap penjuru. "Orang tua itu, orang tua yang gigir itu." Orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simarudra itu menjadi bertambah gemetar. "Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau membayar pajak, bahan makanan kepada gerombolan Simarudra. Lalu, apalagi kesalahanku terhadap kalian? Jangan banyak omong," bentak orang yang tinggi kekurus-kurusan. "Sejak kau tinggal di desa ini, bulan yang lalu, kau hanya mendatangkan bencana saja.
Sekarang kau mempergunakan ilmu sihir atau senjata-senjata racun untuk membunuh anggota gerombolan Simarudra itu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita? Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan, seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkeraman kucing yang sedang marah. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan, seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkeraman kucing yang sedang marah. Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Mahesa Jenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong, ataukah dibiarkannya saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki Ageng Pandan Alas dapat meraba perasaan Mahesa Jenar. Maka katanya, "Mahesa Jenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ia cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri." Tanya Mahesa Jenar, permainan apakah yang sedang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya? Adakah orang itu pula yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang gerombolan itu? "Iya," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Tangan orang itu adalah tangan maut apabila dikehendakinya. Dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat hidup lebih dari 5 tarikan nafas lagi." Mahesa Jenar mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya, sehingga akhirnya ia bertanya, "Tuan, guruku, termasuk Tuan yang mempunyai ciri keris sigar penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang dandang gula yang merdu." Potong Ki Ageng Pandan Alas, "Kau senang pada lagu itu?" Tentu, sahut Mahesa Jenar. "Tetapi siapakah orang itu yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus?" "Aneh kau Mahesa Jenar," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat, maka ia akan kehilangan arti kekhususannya, kecuali hanya dalam saat-saat yang perlu dan penting. Tentang orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk ini." "Tetapi siapakah sebenarnya orang itu?" desak Mahesa Jenar tidak sabar. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sakutra mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang 2 ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. "Mahesa Jenar," jawab Ki Ageng Pandan Alas kemudian, "sebenarnya kau harus dapat menerka siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini. Beberapa tokoh sakti yang kau kenal, siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai dinodai? Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar, bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun, aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu. Sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya." Mendengar penjelasan Ki Ageng Pandan Alas, hati Mahesa Jenar bergesir. Jadi, katanya, beliau itukah Ki Ageng Suradibayana? "Shh, jangan terlalu keras,"
desis Ki Ageng Pandan Alas. Perasaan Mahesa Jenar menjadi terputar-putar tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seseorang yang sakti serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan orang lain. Tetapi di samping itu, tumbuh pula lah perasaan hormat serta kekaguman Mahesa Jenar atas sifat kepemimpinan Ki Ageng Suradipayana, sehingga apabila perlu, ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu, kemarahan rakyat Pangrantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi dan berwajah keras seperti batu. Saudara-saudara, marilah kita tangkap saja orang itu. Kita serahkan kepada Simarodra sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita. Bagus, bagus, setuju, setuju. Teriak yang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Suradipayana sendiri tampak semakin ketakutan. Tetapi perasaan Mahesa Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi, kata orang tua itu mencoba membela dirinya kembali. Apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah ada tersedia. Bukan maksudmu sendiri? Tanya yang tinggi kekurus-kurusan. Ya, bukan. Jawab orang tua itu. Lalu siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembali terjadilah suatu hal yang di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya kepada Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Katanya, orang asing beserta anaknya itulah yang telah memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan Simarodra. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tetapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian? Mendengar jawaban itu, serta merta semua mata memandang kepada Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Mahesa Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu menjadi terkejut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia jadi kecemasan. Kalau saja kemarahan penduduk ditujukan kepada Mahesa Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia lebih tidak mengerti lagi ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas yang sama sekali tak berkesan apa-apa. Malahan wajahnya tampak menggelikan, sehingga terpaksa ia bertanya, kenapa Ki Ageng Suradipayana membebankan masalah ini kepada kita, Tuan? Mahesa Jenar, jawab Ki Ageng Pandan Alas berbisik. Dalam keadaan demikian, sebagaimana kau ketahui orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tetapi rupa-rupanya, ia masih belum perlu langsung menemuiku. Seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah, Mahesa Jenar, terserah pelaksanaannya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu, berilah sedikit penerangan dan pertunjukan yang mengesankan.
Sementara itu, perhatian semua orang telah tertuju kepada Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Mahesa Jenar, "Hai anak muda, benarkah kau memaksa kepada orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan Simarudra?" Mahesa Jenar agak canggung juga untuk menjawab, sampai orang kurus itu membentaknya kembali. "Ayo jawab!" Tetapi Mahesa Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Soradipayana. Karena itu, ia untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sebaliknya wajah Ki Ageng Pandan Alas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua, hampir-hampir Mahesa Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian ketika Mahesa Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Soradipayana berteriak, "Ya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan Simarudra, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Mahesa Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah Pangrantunan. Karena itu ia menjawab, "Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada Simarudra." "Jadi, kaulah biang keladi dari bencana ini?" teriak salah seorang dari mereka. "Tangkap juga orang tua itu!" teriak yang lain tiba-tiba. "Bagus, tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula kepada Simarudra untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu," sahut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. "Tangkap! Tangkap!" teriak yang lain bersama-sama, dan serentak mulailah mereka bergerak. Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan Alas tampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. "Tangkap! Tangkap!" teriak penduduk itu dengan marahnya ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Mahesa Jenar, "Jangan kejar dia, akulah yang akan mempertanggungjawabkan." Suara itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap untuk memburu Ki Ageng Pandan Alas. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Mahesa Jenar itu seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berhenti. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandan Alas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak marah sekali, "Hai, kenapa dibiarkan orang tua tadi melarikan diri? Sekarang jangan lepaskan anak muda itu." "Jangan takut aku melarikan diri," jawab Mahesa Jenar dengan suara yang mantap. "Aku akan tetap tinggal di sini. Tangkaplah." Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru berhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Kenapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk Pangrantunan? "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan," kata Mahesa Jenar selanjutnya, "salahkah aku kalau aku menasehati orang tua itu untuk tidak tunduk kepada gerombolan liar yang mengganggu ketentraman desa kalian?" Mendengar pertanyaan itu, semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka, sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang datang untuk memerasnya.
Tetapi karena ketakutan dan tidak adanya pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka. Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka. Nasib saudara-saudara bukanlah mereka yang menentukan, sambung Mahesa Jenar, tetapi ada di tangan saudara sendiri. Kenapa saudara tidak berbuat sesuatu? Kembali mereka terdiam mendengar kata-kata Mahesa Jenar. Ya, kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak, seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti mata burung hantu. Hai anak muda, kau jangan memperuncing kemarahan kami. Dengan omonganmu itu, kau akan berusaha menjerumuskan kami ke lembah kesengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang, betapa sulitnya keadaan kami sehari-hari. Tiba-tiba orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena kehasutanmu itu. Sekarang, kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apa kau kira kami ini semuanya orang-orang bebal seperti si tua celaka itu? Memang, jawab Mahesa Jenar, aku ingin menghasutmu, supaya kalian semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padi pun kepada si Marodra. Dengan perbuatan itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah, sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikat bersama-sama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa ini. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul, betul, sahut mereka hampir serempak. Dan bersamaan dengan itu, mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Mahesa Jenar. Tetapi seperti patung, Mahesa Jenar tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malahan berhenti beberapa langkah di sekitar Mahesa Jenar. Mereka memandang dengan mata yang bertanya-tanya, bahkan beberapa di antaranya malahan mulai agak takut-takut melihat sikap yang sedemikian tenangnya. Melihat hal itu, Mahesa Jenar mengeluh dalam hati. Juga Ki Ageng Sora Dipayana tak kalah sedihnya, sebab dengan peristiwa itu terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Beberapa tahun yang lalu, mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi sekarang, mereka tidak lebih dari segerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Mahesa Jenar sempat mengerlingkan mata kepada Ki Ageng Sora Dipayana, alangkah terperanjatnya melihat mata orang tua itu mengaca. Tetapi, tiba-tiba ia berteriak, "Ya, itulah yang telah menghasutku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya?" Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Mahesa Jenar. Mahesa Jenar segera menangkap maksud Ki Ageng Sora Dipayana. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu, ia meladeni juga orang tua itu. Maka segera terjadilah perkelahian. Ki Ageng Sora Dipayana bergerak dengan sekenanya saja, memukul, menendang tak berketentuan. Tetapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk. Ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahului menyerang, segera yang lain pun bertindak. Melihat orang-orang kampung itu mulai berlari-lari untuk menangkapnya, segera Mahesa Jenar meloncat ke sana kemari dan sekedar mengadakan perlawanan. Dalam beberapa benturan, Mahesa Jenar mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan cukup serta pengetahuan tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu, anehlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan si Marodra. Maka kunci dari kemunduran ini pasti terletak pada pimpinan.
bagaimanapun kepala daerah Perdikan Pangrantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Sora Dipayana yang bernama Ki Ageng Lembu Sora. Apakah Ki Ageng Lembu Sora ini sama sekali tak memiliki sifat-sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan Simarudra, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangrantunan hanyalah salah satu dari desa-desa yang berada di dalam lingkaran Perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingit. Tetapi menilik kekuatan Pangrantunan ini sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan Simarudra atas daerah ini. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera Mahesa Jenar meloncat dengan tangkasnya menembus kepungan mereka. Lalu dengan teguhnya berdiri menghadapi penduduk Pangrantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring. "Cukup kawan-kawan, permainan kita ternyata berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk kepada kalian. Tetapi sebelumnya aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian." Ketika penduduk Pangrantunan yang sedang mengejar Mahesa Jenar itu melihat buruannya meloncat dengan tangkasnya, seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka tergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, kembali mereka berhenti beberapa langkah di sekeliling Mahesa Jenar yang dengan tegapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh, kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu ternyata telah menuntun ingatan penduduk Pangrantunan kepada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri, terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri, yaitu Ki Ageng Sora Dipayana. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal bahwa orang yang mereka kenangkan itu telah ada di antara mereka, bahkan baru saja mengalami siksaan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Sora, putra sulung Ki Ageng Sora Dipayana. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Sora telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Orang ketiga sesudah itu adalah Ki Ageng Lembu Sora, adik Ki Ageng Gajah Sora. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Perdikan Pangrantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seseorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Sora yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malahan tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri-sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seseorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simarudra, maka akan celakalah nasib penduduk setempat, sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Mahesa Jenar mulai berkata, "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan,
Setelah kita bermain-main sebentar, aku mendapatkan kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi lembu perahan bagi gerombolan Simarudra. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibandingkan dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simarudra setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali. Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak kepada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan. Sebab dengan demikian, kalian telah menempatkan diri kalian sendiri di bawah kekuasaan Simarudra. Apalagi kalau kalian sampai pada perhitungan nilai dari barang-barang itu kalian kumpulkan, lalu kalian jual, maka pastilah dalam waktu yang singkat, kalian dapat mendirikan banjar-banjar desa, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kalian adalah rakyat yang merdeka, bukan rakyat yang diperbudak oleh Simarudra, yang patut mempergunakan segala sumber kekayaan kalian untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, saudara-saudara, pertahankan kemerdekaan ini, kalau perlu dengan darah dan jiwa kalian. Kata-kata Mahesa Jenar ini terasa seperti membakar dada mereka yang mendengarnya. Di samping perasaan malu dan sesal yang menghantam bertubi-tubi, hampir semua orang tampak menundukkan mukanya, seolah-olah hendak langsung memandang kekecilan jiwa mereka masing-masing. Di samping itu, makin jelaslah dalam ingatan mereka keperwiraan serta kejantanan yang pernah mereka alami semasa pemerintahan Ki Ageng Suradipayana. Mahesa Jenar dapat merasakan bahwa kata-katanya berhasil menusuk langsung ke dalam sanubari pendengarnya. Karena itu sambungnya, "Nah saudara, keputusan terakhir adalah di tangan saudara-saudara. Masihkah saudara ingin merdeka? Ataukah saudara telah merasa berbahagia dalam penindasan dan pemerasan Simarudra? Kalau saudara memilih yang kedua, maka aku bersedia untuk saudara-saudara tangkap, serta saudara-saudara serahkan kepada Simarudra sebagai tumbal keselamatan penduduk." Kalau kata-kata Mahesa Jenar yang terdahulu telah membakar dada rakyat Pangrantunan, maka kata-katanya yang terakhir itu bagaikan cermin yang langsung diletakkan di hadapan mereka, sehingga semakin jelaslah noda-noda yang melekat dalam wajah kepribadian mereka. Untuk mempertegas kata-katanya, Mahesa Jenar melanjutkan, "Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah merasa bimbang, maka sebaiknya saudara-saudara pulang saja, sambil merenungkan pilihan manakah yang saudara-saudara anggap paling sesuai dengan sifat serta watak saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara kami persilahkan meninggalkan halaman ini. Selama saudara merenungkan kemungkinan yang paling menguntungkan bagi saudara-saudara, aku ingin minta izin untuk 2-3 hari. Setelah itu, aku akan datang lagi untuk menerima keputusan kalian." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar yang terakhir, penduduk Pangrantunan itu saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sampai kembali Mahesa Jenar berkata, "Aku harap kalian meninggalkan halaman ini untuk merenungkan apa yang akan saudara lakukan. Aku yakin bahwa saudara akan memilih keputusan yang benar demi tanah tercinta serta kebesaran nama daerah ini yang telah diletakkan oleh Ki Ageng Suradipayana." Meskipun Mahesa Jenar mengucapkan kata-katanya dengan lunak serta sopan, tetapi tajamnya seperti sembilu yang langsung membelah jantung mereka, sehingga terasa suatu desiran yang pedih di dalam dada masing-masing. Dengan menundukkan kepala serta langkah yang lemah,
penduduk Pangrantunan mulai satu demi satu bergerak meninggalkan halaman rumah petani tua yang sama sekali tak diketahuinya bahwa beliaulah Ki Ageng Soradipayana. Dalam kepala mereka berkecamuklah 1000 macam masalah, tetapi satu hal yang telah menyusup di dalam hati mereka tanpa mereka sadari adalah sejak saat itu mereka bertekad untuk mempertahankan tanah tercinta ini dari segala macam penindasan dan pemerasan. Kalau perlu, akan mereka pertaruhkan darah dan nyawa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.